Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis SWOT pada toko sepatu sneaker. Disusun oleh rekan saya, Cahyadi Akbar, saya sendiri Robi Nurjaman, dan Muhammad Dri Wahyono yang berhalangan untuk presentasi. Next. Latar belakang, Sneaker merupakan sebuah toko yang menjual sepatu berjenis sneaker yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa pada tahun 2020 di Tangerang Kota dan bekerja sama dengan produsen sepatu untuk menjadi pemasok stok sepatu di tokonya untuk dijual. Nah, karena ingin menjangkau pelanggan lebih luas, Sneaker ini ingin menjual produknya di ranah online menggunakan website khusus sendiri tanpa menggunakan marketplace pihak ketiga. Dari situ, Sneaker membentuk tim untuk membuat program website untuk membantu memasarkan sepatu mereka. Tujuannya menjangkau pelanggan lebih luas, meningkatkan penjualan dengan adanya informasi lengkap pada produk yang pelanggan cari, dan pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah dan efisien dengan sistem atau fitur yang lengkap dan canggih pada website. Selanjutnya, landasan teori. Di sini ada pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, faktor internal dari analisis SWOT yaitu mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness S dan W pada SWOT, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Selanjutnya, faktor eksternal analisis SWOT. Ini ada opportunities dan threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Nah, ini struktur organisasi di Snaker ya. Yang pertama ada CEO sebagai pimpinan, sebagai owner, terus ada direktur sebagai tangan kanan dari owner itu, jadi yang mengatur segala kegiatan di perusahaan. Terus ada admin sebagai pengatur segala proses sistem informasi di Snacker. Yang di bawahnya ada customer service untuk melayani customer dan warehouse untuk gudang. Dan yang kedua ada marketing. Marketing itu buat strategi pemasaran produk dan apa yang akan dilakukan dalam pemasaran produk. Terus ada programmer, di bawahnya ada developer sebagai pembentukan website, perencanaan program baru untuk website-website, dan di bawahnya ada maintenance buat perawatan dari website itu sendiri. Terus yang terakhir ada finance untuk mengatur segala yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Kemudian ini ada analisis SWOT dari Snacker itu sendiri. Di lingkungan internalnya, kekuatannya, tempat usaha yang mudah dijangkau. Lokasi toko Snacker ini mudah dijangkau. Jika tidak bisa datang ke tokonya, bisa juga beli di online shop. Kedua, bahan yang berkualitas tinggi. Bahan yang digunakan toko ini sangat berkualitas, bahkan bisa dibilang kualitas terbaik. Memiliki barang yang unik atau jarang ditemukan. Di Snacker ini banyak ditemukan barang yang tidak ada di tempat lain dengan berbagai macam jenis. Terus memiliki berbagai ukuran. Barang di toko ini memiliki ukuran mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Terus harganya terjangkau walaupun barang dengan kualitas tinggi, tetapi barang di toko ini tetap memiliki harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk kelemahannya, penggunaan online shopnya masih minim. Dengan penggunaan website, usaha ini masih terbatas dalam modalnya untuk pembuatan website. Angka minat terhadap produk ini masih minim, karena hanya segelintir orang yang minat akan sneakers ini, karena ini bukan merupakan barang primer. Terus yang terakhir, penggunaan teknik pemasaran online masih minim, karena terbatasnya modal dan juga terbatasnya tenaga kerja ini membuat teknik pemasaran tidak terlalu kencang. Nah, kemudian ini ada faktor dari lingkungan eksternalnya dari analisis SWOT sneaker. Di situ ada peluang dan ancaman. Nah, untuk peluangnya, banyak penyuka sneakers, walaupun bukan sebagai barang pokok, namun sepatu sering dijumpai di berbagai tempat, yang membuat sepatu menjadi kegemaran masyarakat, terutama bagi peminatnya. Disukai masyarakat sekitar karena reputasi yang bagus, baik dari segi pelayanan maupun barang, menjadikan usaha toko sneaker ini memiliki banyak pelanggan. Terus perkembangan toko online, dengan adanya toko online, toko sneaker dapat memberikan layanan pesan antar yang membuat perkembangan bisnis lebih tinggi lagi. Terus untuk ancaman, mungkin banyak pesaing di bidang yang sama. Pesaing di industri ini sudah semakin banyak, baik dari usaha yang kecil sampai perusahaan yang besar pun sudah mulai tumbuh dengan strategi-strategi yang mereka miliki. Terus produk yang serupa, banyak jenis sepatu yang hampir serupa menjadikan sulitnya bersaing, terutama dengan brand perusahaan besar. Para pembeli memiliki rasa bosan. Rasa bosan setiap pembeli pasti ada dalam segala jenis usaha dalam bidang sepatu, dan dari itu toko sepatu sneaker harus benar-benar mempunyai strategi dalam barang yang unik dan yang khas dalam menghadapi rasa bosan para pembeli tersebut. Dan kembali lagi bahwa ini bukan kebutuhan primer. Selanjutnya ada dilanjutkan oleh rekan saya di. Terima kasih, Robi. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks IPAS dan EPAS. Dari kondisi yang dialami, toko sepatu sneaker akan menjadikan suatu tindakan atau rencana dalam menyusun dan mempertahankan suatu strategi yang akan digunakan dalam menghadapi para pesaing industri sepatu lainnya. Oleh karena itu, para peneliti juga melakukan pembobotan data rating dalam faktor metrik internal faktor analisis summary IPAS dan matriks eksternal faktor analisis summary atau EPAS. Next, Robi. Next. Bentar. Di sini pertama ada IPAS. Di tabel IPAS ini berisi skor dari kekuatan dan kelemahan. Bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian pada analisis matriks IPAS bahwa nilai kekuatan lebih tinggi dengan jumlah 3,01 dibandingkan dengan nilai kelemahan yakni dengan jumlah 0,58. Next, sorry. Dan di EPAS ini atau faktor strategis eksternal yang berisi peluang dan ancaman dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada matriks EPAS bahwa nilai tertinggi terdapat pada peluang dengan jumlah 2,72, sedangkan untuk nilai ancaman dengan jumlah 0,72. Nah, di sini ada metrik SFAS. Selanjutnya mengorganisasikan faktor-faktor strategis dengan menggabungkan faktor-faktor eksternal dari tabel EPAS dengan faktor-faktor internal dari tabel IPAS. Jadi metrik EPAS itu gabungan antara tabel EPAS dan tabel IPAS. Di sini ada yang pertama ada faktor strategis, yang pertama ada harga yang terjangkau, dua angka minat terhadap produk ini masih minim, tiga banyaknya penyuka sneakers, empat banyaknya pesaing di bidang yang sama. Berdasarkan eh, tabel yang bisa dilihat bahwa skornya total dari keseluruhan skornya adalah 3,37. Berarti berdasarkan analisis
Berdasarkan analisis sebelum Robi, baik dulu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada perhitungan metrik S bahwa total keseluruhannya adalah 3,37. Next. Terus selanjutnya ada matriks grand strategi. Setelah mengetahui hasil penilaian pada tabel IPAS dan EPAS, untuk mengetahui koordinat kuadran matriks grand strategi didapatkan perhitungan tersebut adalah faktor internalnya. Rumus faktor menghitung faktor internal adalah skor kekuatan dikurang skor kelemahan. Yaitu skor kekuatannya 3,01 dikurang skor kelemahannya 0,58 dan hasilnya 2,43. Dan menghitung faktor eksternalnya ke skor peluang dikurang skor ancaman, yaitu dengan skor peluang 2,72 dikurang 0,72 untuk skor ancaman sama dengan 2. Next. Dari grand matrix strategi tadi kita buat tabel atau matriks ini yang berisi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan didapatkan titik koordinat terdapat di matriks kuadran 1 yang menandakan bahwa bisnis toko mempunyai posisi strategis yang sangat baik. Selain pertumbuhan pasar yang aktif dan cepat, mereka juga memiliki posisi yang kuat dibandingkan pesaing. Di sini ada matriks SWOT. Matriks SWOT adalah gabungan antara IPAS dan EPAS, yaitu antara internal dan eksternal. Kemudian untuk menyusun faktor-faktor sebagai alternatif usaha ini dan dapat menggambarkan dengan jelas, maka dengan matriks SWOT dapat mempermudah menentukan strategi yang tepat dan cara menghadapi para pesaing. Berikut alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT untuk menghadapi pesaing lainnya. Di IPAS ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya tempat usaha yang mudah dijangkau, bahan yang berkualitas tinggi, memiliki barang yang unik atau jarang ditemukan, memiliki berbagai ukuran, dan harga yang terjangkau. Di kelemahannya, penggunaan online shop atau website masih minim, angka minat terhadap produk ini masih minim, penggunaan teknik yang masih minim. Terus di EPAS-nya ada peluang dan ancaman. Peluangnya banyaknya penyuka sneaker, disukai masyarakat sekitar, bekerja sama dengan donatur, dan perkembangan toko online. Ancamannya banyaknya pesaing di bidang yang sama, produk yang serupa, dan para pembeli memiliki rasa bosan. Dari kedua tersebut dan antara IPAS dan EPAS digabungkan menjadi yang pertama SO, Strength Opportunities, yaitu menambah dan mempertajam strategi usaha online, terus berinovasi menjual produk selanjutnya, dan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada WO, Weakness Opportunities. Yang pertama, menjual sepatu yang lebih diminati oleh masyarakat. Yang kedua, terus memantau perkembangan toko online. Yang ketiga, sering mengiklan lewat banyak metode. Terus yang ketiga nih, Strength. Yang pertama itu membuat strategi pemasaran yang unik seperti slogan dan lain-lain. Selanjutnya menjaga dan meningkatkan mutu produk. Lalu mempelajari informasi bisnis terbaru. Terus di sini ada weakness dan traits. Yang pertama mempertahankan ciri khas tiap produk, menggunakan teknologi terkini dan meningkatkan strategi pemasaran dalam memasarkan produk. Next, boleh next, Robi. Uh, dari presentasi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa Sneaker merupakan sebuah toko yang menjual sepatu berjenis sneakers. Melalui analisis SWOT, kami dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan toko sepatu ini, baik dalam kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, toko sepatu sneaker dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus memitigasi kelemahan dan mengatasi ancaman yang dihadapi. Dalam memajukan usaha ini, penting untuk terus mengutamakan kualitas produk,
mengidentifikasi pasar potensial baru, dan melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Terima kasih, saya kembalikan ke Robi.